kunci diletakkan di stang paip, diambil orang. Itu tidak bisa disebut hukum pencurian, karena hukum pencurian adalah benda yang terjaga, terpelihara. Bagaimana mengambil hikmah dari kejadian? Karena setiap kejadian ada hikmah di baliknya. Innallaha katabal maqadir. Allah sudah menuliskan takdir. 50 alfasanah, 50.000 tahun. Qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 500 tahun sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Tapi memahami takdir ini mesti baik-baik. Gara-gara banyak orang salah paham tentang takdir, maka ada yang memenggal rukun iman jadi limu. Itulah dia Mu'tazilah yang disabik dek Buya Jel Fatullah tadi. Karena banyak orang menyalahkan takdir. Wang dia pun tidak salat subuh. Takdir Allah jago jam 8. Apa kok? Gara-gara banyak orang nan mengkambing hitamkan Tuhan melalui takdir ikolah salah satu sebab kenapa Mu'tazilah. Kamu bukan membela Mu'tazilah. Maka masalah takdir iko sudah berusaha al-kasbu wal ikhtiar, tapi terjadi apa yang terjadi? Bawa sepeda motor, dikunci banyo muko belakang, dikunci stangnya, dibawa pulau rantai basi panjang, diikekkan ke batang pohon kayu. Pulang pengajian sama-sama pokok kayunya hilang. Takdir. Ini awalnya usaha ikhtiar, usaha, doa, tawakal, maka sabar. Tapi kecicilan tak tentu arah. Kunci diletakkan di stang paip, diambil orang. Itu tidak bisa disebut hukum pencurian, karena hukum pencurian adalah benda yang terjaga, terpelihara, terkunci, diambil orang. Kalau itu namanya hukum apa? Kecicilan. Tak bisa pas ditanya, kenapa motormu hilang? Takdir. Itu kesalahan. Itu hukum sebab akibat. Kuliah dikirim dari kampung, orang tua pagi ke sawah masih jaleh, iko orangnya, iko kabaunya. Ketika pulang tidak bisa dari bantu, sama bantuannya. Begitulah orang tua di kampung mencari pitih untuk nyekolahkan anak. Anak di kota gaya bukan main. Na'udzubillah pulang hamil. Ditanya dek orang tua, "Mangga aku hamil?" Ikut takdir Allah. Kalau begitu memahami takdir, hilanglah hukum rajam, hilanglah hukum curi. Takdir itu pada usaha yang sudah optimal. Pakai hijab, pakai jilbab, tak mau pacaran, menjaga kehormatan, tiba-tiba datang perampok masuk ke rumah, na'udzubillah, diperkosa. Takdir tak terelakkan. Dan kita katakan sabar menerima takdir ini. Anak gadis yang baik, perang antara Slobodan Milosevic dengan Ali Izzet Begovic Serbia dengan Bosnia Herzegovina. Maka datang pertanyaan ke Syekh Yusuf Qaradawi, bagaimana dengan perempuan-perempuan yang hamil akibat pemerkosaan tentara Serbia? Apakah boleh diaborsi, digugurkan? Kata Syekh Qaradawi, tak boleh gugurkan anaknya, sebab dia tak berdosa. Biarkan anak itu lahir, perempuan itu sabarkan dengan takdir. Tapi dengan penuh kesadaran. Hidup ini ada pilihan. Ambok ini ada pilihan. Antara ceramah duduk atau berdiri. Antara teruskan ceramah atau berhenti. Ini pilihan. Pada pilihan ini kita mesti pilih yang baik. Pacaran atau tidak pacaran. Keluyuran atau tidak keluyuran. Jalan atau tidak jalan. Kita punya pilihan. Ada saatnya kita tidak bisa memilih. Menjadi orang Minangkabau. Itu pilihan atau tidak pilihan? Tidak pilihan. Karena dulu malaikat tidak ada datang waktu kita dirahim. Aku ingin jadi orang Minang apa orang bule? Enggak. Menjadi orang Minangkabau ini adalah takdir. Kita terima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala.